Berisik siang ini kita akan ulas tentang tawuran mati yang lain diduga salah tangkap. Bersama Pak Ismanto. Selamat siang Pak Ismanto. Siang. Dan Pak Ahmad Sabri, kuasa hukum dari Fadilah Asmi Fauzan. Selamat siang. Pak, saya ke Pak Ahmad Sabri dulu nih. Pak Ahmad Sabri, Siap. bisa diceritakan kronologisnya kenapa Fadilah bisa ditangkap, lalu diproses hukum, setelah itu divonis bersalah, padahal Fadilah pada saat itu tidak berada di lokasi dan diduga menjadi korban salah tangkap. Ya. Silakan, Bang Sabri. Ya, terima kasih rekan-rekan berisik Republik bahwa kronologis kejadian ini, peristiwa ini terjadi tanggal 12 Oktober tahun 2023. Oh, setahun lalu ya? Iya. Peristiwa ini terjadi itu tengah malam. Jadi sebelum peristiwa terjadi, ini ada melalui chattingan antara teman-teman korban dengan pihak pelaku. Artinya mereka yang namanya saya sebut saja Arya, ini berkomunikasi langsung dengan yang namanya Ubay, atau nama aslinya itu Rizky Ramadan. Melalui chatting mereka berjanji untuk tawuran. Malam-malam janjian buat tawuran. Iya. Dan ini sudah ditentukan lokasinya, yang namanya lokasi THB dekat Pondok Ungu. Ngeri ya, malam-malam janjiannya tawuran. Iya. Terus gimana? Setelah ada janjian begini, kelompoknya Arya ini berkumpul di warung Madura. Oke. Ada di depan sekolah itu ada namanya warung Madura. Nah, ini sama-sama anak SMA kan? SMK. Cuma beda sekolah. Beda sekolah. Yang satu SMK Cipta Karya, yang satu SMK Aspat. Memang musuhan tuh gimana tuh? Dibilang musuhan juga enggak. Enggak ya? Enggak. Karena memang sekolah ini jauh jaraknya. Kan mungkin gitu. Ada masalah pribadi kayaknya. Bisa jadi, kemungkinan. Oke. Terus gimana? Jadi setelah itu kumpul di warung Madura. Nah, di sini saksi sebagian mengatakan terdakwa ini ada. Oke. Jadi ada saksi yang menyatakan melihat terdakwa. Terdakwa ada pada saat kumpul siang itu. Waktu kumpul siang. Ya. Oke. Kan kejadiannya malam nih. Iya, tapi yang saat itu yang menyatakan cuma satu orang. Oke. 2 orang mengatakan tidak ada. Jadi 2 orang menyatakan melihat terdakwa. Tidak, yang 1 orang mengatakan melihat terdakwa, yang 2 mengatakan tidak ada. Tidak ada. Waktu siang atau waktu malam? Waktu siang. Waktu siang. Siang dulu nih. Kan di siang inilah Arya memberitahu teman-temannya nanti malam kita tawuran. Oke. Kan gitu. Nah, si namanya Rizky Ramadan ini juga memberitahukan teman-temannya. Kita mau tawuran nih. Ya, salah satunya adalah korban. Oke. Ada Nur Fuzianto, ada Tri Andrean. Oke, terus? Nah, ini mereka juga semua nanti di. Jadi siang nih ngasih taunya, janjian untuk tawuran. Tawuran. Lalu setelah itu kejadiannya malam. Malamnya pihak lawan ini berkumpullah katanya di lapangan Gagah. Dekat dari lokasi. Jauh. Oh, jauh. Jauh. Malamnya itu ya? Malam, habis maghrib. Maghrib. Mereka mengatakan kumpul di lapangan Gagah. Nah, beberapa saksi mengatakan mereka kumpul di sana sekitar 20 menit. Itu untuk menunggu yang lain. Oke. Karena jadi masih nunggu nih. Ya, nunggu pasukan lah. Betul. Di samping teman-teman satu sekolah, ada pihak sekolah lain nih yang membantu Arya. Oke. Jadi nilai jumlah mereka itu ada sekitar 15 lah. 15 orang. Seluruhnya. Karena di situ nanti ada 7 motor yang terlibat. Oke. Nah. Dari pihak si Rizky? Dari pihak Rizky ini tidak terlalu banyak. Nah, mereka hanya 10 orang. Nah, pas malam kejadian itu, terdakwa ada nggak? Terdakwa tidak ada. Karena terdakwa malam tanggal 12 itu berada di rumah pacarnya. Yang namanya Yulia Rahma. Terkonfirmasi ke para saksi yang ada pada malam hari itu? Terkonfirmasi.
bahwa pada malam itu tidak ada. Memang tidak ada, tapi ini salah satu saksi yang namanya Tengku Azril Maulana alias Panjul, dia dengan yakinnya mengatakan bahwa terdakwa ada. Malam itu, karena pas kejadian. karena dia berboncengan dengan terdakwa. Oke. Dan menggunakan motor terdakwa. Oh, si Panjul ini ngakunya dia dibonceng sama terdakwa. Enggak, dia membonceng terdakwa. Dia membonceng terdakwa. Iya. Oke. Sampai di persidangan pun saya tanya, pada waktu itu dia tetap bertahan. Saya tanya, kalau begitu celuritnya kamu tahu semana 1 meter. Kalau naik motor celurit 1 meter kan nggak ada celurit 1 meter. Kan gitu. Yang satu bilang celuritnya cuma 60 cm. Ini aja sudah berbeda-beda mereka terhadap barang bukti. Oke. Nah, tapi ada yang menguatkan keterangan si Panjul nggak? Tidak ada. Hanya Panjul aja ya? Karena kita lihat dari dakwaan jaksa penuntut umum, itu bunyi dakwaannya itu berawal dari saksi Tengku Azril, saksi anak Tengku Azril Maulana alias Panjul. Ini dihubungin oleh terdakwa menggunakan telepon chatting, WA. Nah, setelah itu jam 17.30, saksi ini menjemput terdakwa ke rumahnya. Oke. Nah, pada saat persidangan saya tanya, Anda bisa buktikan nggak? Karena saksi yang melihat tidak ada. Yang kedua, saya tanya HP-nya. HP yang menghubungin itu. Karena HP terdakwa sudah disita. Saya tanya HP-nya, karena di penetapan pengadilan dalam perkara itu tidak ada HP saksi. Nah, saya tahan dulu ya. Saya tanya ke Pak Ismanto nih, bapaknya dari terdakwa nih. Ya, Pak. Waktu hari itu, Bapak lihat anak Bapak kan di rumah? Waktu hari kejadian tanggal 13? 12. Tanggal 12, sorry. 12. Jadi Pak, waktu masih sore masih sama saya nonton bola. Sore tuh? Sore sampai Isya. Mau ajan, dia pamit, Pak. Saya mau ke rumah teman saya, Julia Rahma. Pacarnya? Nah, dia bilang teman. Saya bilang jam malam, Dil. Lagi rawan. Iya, Pak. Ya, itu jalan dah keluar ke rumah Julia Rahma. Jalan kaki? Enggak, pakai motor. Oh, pakai motor Bapak? Iya, enggak, motornya 2. Oh, motornya 2. Ya, pakai motor berangkat dari rumah. Dari rumah. Jam 7. Jam 7. Ke rumah teman perempuannya. Ya, setelah pada Isya jalan. Oke, terus setelah itu pulang jam berapa Pak ke rumah? Ke rumah pulang jam 11.30. 11.30 pulang ke rumah. 12. Pakai motor lagi. Pakai motor yang sama. Saya juga nungguin, soalnya kalau anak saya belum pulang, saya belum nggak bisa tidur. Nah, ini si Panjul kok ngaku dia dibonceng ya? Inilah yang menjadikan pertanyaan besar saya pada saat di pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi. Yang satu ngaku dibonceng, iya. Yang satu bawa motor, tapi motornya ada. Disita motor Bapak? Disita. Yang anehnya lagi pada saat penyitaan, ini lucu saya pikir. Ini udah bukan lagi sembrono ya. Karena apa? Dengan gampangnya penyidik itu ngomong sama orang tuanya terdakwa, tolong serahkan motor warna hitam. Orang tuanya bilang, saya nggak punya motor warna hitam, Pak. Saya punya aja warna merah. Udah bawa aja yang warna merah kemarin. Iya. Korelasinya dengan kejadian nggak dilihat dulu sama dia itu loh. Lalu anak dijemput kapan? Besoknya? Jemput sama polisi? Ya, itu jam 2 hari Jumat. Tanggal 13. Tanggal 13. Jadi tanggal 12 ada kejadian tawuran. Tanggal 13 anak dijemput. Iya. Nggak didampingi? Saya udah bilang Pak ke Pak polisi itu, namanya Ali Imron. Pak, mau dibawa anak saya dibawa kemana? Kan udah ditanya-tanya semua. Anak saya tidak melakukan apa-apa, gak ikut tawuran. Nanti gini aja Pak, saya pinjam dulu anak Bapak. Bahasa pinjam Pak. Saya pinjam dulu anak Bapak, nanti kalau tidak bersalah saya pulangkan. Loh, saya ikut, saya orang tuanya. Enggak Pak, enggak usah ikut. Saya kasih nomor telepon saya aja. Dipinjam? Dipinjam. Tapi nggak pernah dibalikin? Nggak pernah dibalikin. Sampai sekarang. Udah setahun. Padahal ngomongin dipinjam ya? Iya. Lucunya lagi Pak, saya juga orang awam ya, jadi nggak ada surat, nggak ada apa Pak, anak saya dibawa. Surat penangkapan nggak ada? Nggak ada, makanya saya ibarat kata ditolong-tolong sama keluarga saya. Pada saat itu emang sepi di gang itu. Saya dimarah-marahin, goblok kamu, nggak ada surat. Yakin aja maling itu polisi, yakin. Iya. Balik ke Bang, izin Bang. Itu kalau misalnya
nggak ada surat penangkapan, ya kan? Lalu ketika di BAP tidak didampingi oleh pengacara, berarti kan tidak didampingi pengacara tuh. Itu melanggar KUHP dong. Iya. Sudah dilaporkan ke Propam? Jadi waktu itu saya sempat melakukan upaya pra-peradilan. Oke. Saya buktikan bahwa saya menerima surat pemberitahuan penangkapan, penyidikan dan sebagainya itu tanggal 19. Loh, setelah kejadian? Setelah kejadian. Sampai Bapak dapatnya di mana? Dikirimin tanggal 19? Enggak, saya datang ke Polres. Baru dikasih? Baru dikasih. Waktu saya menyerahkan surat kuasa, pulangnya saya dititipkan sama yang namanya penyidik pembantu Yogi Pratama. Ada tanda terimanya? Ada. Saya tulis tanggal di situ, tanggal 19. Diterima tanggal 19. Itulah dengan modal itu saya mengajukan pra-peradilan. Hasilnya gimana, Propit? Hasilnya memang ditolak. Dengan gampangnya hakim mengatakan bahwa ini kan prosedur justice. Saya bilang bukan masalah prosedur justice. Tapi karena dia hakim tunggal punya kewenangan, ya sudahlah karena sudah putusan dan hakimnya bilang ini sudah. Ya, ini tidak senekat Hakim Sarpin. Ya, tidak senekat Hakim Herman yang kemarin. Atau Hakim Herman. Kan gitu. Kalau Hakim Sarpin kan aturannya nggak ada aja didorong. Karena memang itulah fungsinya hakim. Kan? Iya. Kira-kira apa langkah hukum selanjutnya? Ini kan sudah ditetapkan tersangka, lalu jadikan terdakwa, sudah divonis di tingkat pengadilan negeri, sudah banding, vonisnya kan ditambah ya dari 7 tahun menjadi 8 tahun. Upaya hukum lain gimana? Kami sekarang sudah mengajukan upaya hukum kasasi. Oke. Waktu itu saya langsung setelah menerima putusan tingkat banding, saya langsung menyatakan kasasi. Nah, jaksa juga rupanya mengajukan kasasi. Karena jaksa melihat putusan 8 tahun ini masih sangat minimal. Tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat menurut jaksa. Nah, sekarang si Rizky sama siapa satu lagi? Si Rizky kan yang pihak lawan. Ya, Arya. Satu lagi si Arya. Ini kemana 2 orang ini? Kalau si Rizky ada. Ditahan juga? Tidak. Dia diproses dalam perkara senjata tajam. Kepemilikan senjata tajam. Ya, karena dia waktu itu memang bawa celurit juga. Oke. Tapi tidak juga diperiksa di dalam perkara terdakwa. Kan yang janjian perangnya kan mereka berdua. Iya. Inisiatornya kan mereka. Iya. Ini yang banyak kejanggalan saya lihat, Mas. Yang saya lihat ini bukan lagi kesalahan-kesalahan prosedur. Memang ini ada upaya-upaya untuk menetapkan terdakwa ini sebagai pelaku tunggal. Karena di dalam dakwaannya, memang dakwaan itu alternatif, betul. Ya. Tetapi di dalam narasinya, kan terdakwa sekarang ini dituntut dengan hukuman perlindungan anak nih. Oke. Tetapi dalam narasinya tidak dikatakan bahwa terdakwa ini bersama-sama. Oh, nggak ada? Nggak ada. Cuman terdakwa saja. Sendiri dong? Sendiri. Tapi dengan alternatif kedua, 170, dikatakan terdakwa bersama-sama, Arya. Oke, yang dipakai yang pertama berarti? Yang dipakai cuma pertama. Yang ketiga juga 351. Si Aryanya kemana sekarang? Si Aryanya itu sebenarnya kalau dicari sama polisi ada. Kan nggak mungkin lah anak sekolah kabur itu nggak akan pulang. Nggak mungkin lah. Tapi memang tidak ada upaya. Dan mereka bilang katanya DPO. Oke. Tapi sampai saat ini saya minta bukti DPO-nya nggak ada. Dan di berkas perkara pun tidak ada DPO. Berarti ini dijadikan tersangka tunggal ya? Betul. Karena saya lihat dari surat pemberitahuan SPDP-nya. Oh, ini jangan sampai kesannya seakan-akan ya? Betul. Seakan-akan karena ada korban meninggal, cukup ada yang jadi tersangka. Betul. Dan kasus sudah selesai. Dianggap sudah selesai. Betul. Padahal kan kalau mendengar ceritanya ya Pak Ismanto, ini kan ada janjian untuk tawuran. Betul. Janjian tawuran pada bawa massa. Alat. Dan bawa senjata tajam. Berarti kan si inisiatornya sudah diproses ini. Betul. Tapi malah si Rizky kan tidak di berita acara, tidak di BAP di perkaranya terdakwa. Itu saya jadikan saksi yang meringankan. Saksi ada cat. Dan dia sendiri di persidangan mengatakan bahwa saya Pak tidak melihat terdakwa ini kecil. Pelakunya semua tinggi-tinggi. Sampai salah satu hakim mengatakan, dari mana kamu tahu? Saya paling depan Pak. Saya yang memimpin pasukan saya. Oke.
Nah, karena saya lihat mereka bawa celuritnya panjang-panjang, makanya saya kabur. Tapi saya melihat bahwa yang ngejar korban itu 2 orang naik sepeda motor warna hitam, lampunya biru, yang belakang mencabut celurit dan melakukan pembacokan. Oh, jadi korban lari ya? Lari terus mau naik motor kawannya. Tapi dia dikejar ditebas, kenalah punggungnya. Nah, dan kesaksian ini diperkuat dengan yang namanya saksi Nur Fujianto. Nah, ini dari teman korban juga. Dia juga menyatakan. Jadi kalau si Panjul mengaku yang membonceng, yang nebasnya terdakwa, berarti si Panjul pun harusnya diproses toh. Betul. Sampai saya waktu saksi perbalisan dihadirkan, saya bilang saya ambil analogi ya, kasus jamret. Iya. Dengan menggunakan sepeda motor. Yang satu bawa motor, yang satu menjamret. Apakah cuma yang menjamret? Dua-duanya. Alasan salah satu penyidik yang namanya si Wahyudi, dia bilang mens reanya tidak ada loh. Saya bilang bagaimana Anda bisa menentukan mens reanya nggak ada? Mereka ikut tawuran kok. Sudah niat di situ. Iya. Dan mereka di pemeriksaan, di pembuktian itu, mereka mengakui secara sadar ikut tawuran. Abang sempat melaporkan ke Propam nggak waktu itu? Saya sudah melaporkan ke Propam Polda. Dan yang lebih parahnya lagi, berkas perkara ini bisa dinyatakan lengkap oleh jaksa. Ada 3 berkas perkara, 3 BAP yang tidak ditandatangani penyidik. Nggak ditandatangan? Iya. Sedangkan pasal 75 ayat 2 itu kan wajib penyidik tanda tangan. Dengan ditandatangan berarti kan disetujui. Saya sampai karena saya ragu apakah berkas yang saya pegang ini salah, saya ajukan ke waktu di persidangan, saya minta majelis hakim untuk membuka berkasnya dan jaksa juga membuka berkasnya, kita adu sama-sama. Ya sama-sama di depan hakim. Memang berita acara itu tidak ditandatangani. Tidak ditandatangani. Iya. Dan itu tidak dinilai. Memang hakim itu punya hak menilai bukti ya, tapi kan ada prosedur yang dilanggar. Iya. Agak ajaib ya. Saya kira ada ajaib. Pak Ismanto, harapan Bapak gimana nih? Anak umur berapa si ini? Sekarang 18 tahun. 18 tahun. Sudah 19 tahun nih. Sudah hampir 19 tahun. Nanti di bulan Maret. Oh, Maret ulang tahun. Iya. Diponis 8 tahun. Nih, Bapak ridho nggak? Nggak buru-buru, saya nggak ridho sama sekali, Pak. Bapak yakin? Yakin nggak anak Bapak tidak bersalah? Yakin banget, Pak. Yakin banget anak saya tidak bersalah dan tidak ikut tawuran di tempat. Dan dia benar-benar, dan lagi saya ngajarin yang benar, Pak. Dan dia juga kan orang pesantren. Jangan bunuh orang. Sama kecoa takut di rumah. Sama kecoa aja takut? Takut, lari, Pak kecoa. Di rumah punya celurit kan dia? Kagak ada. Dari mana celurit? Saya emang nggak ada. Saya kan emang ada siang udah di rumah terus. Jadi Bapak yakin ya sama anaknya? Yakin, Bapak. Tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Yakin 100% Pak. Saya yakin anak saya tidak. Dan nggak ridho ya? Nggak ridho sama nggak ridho sama sekali, Pak. Dunia akhirat. Pak, upaya hukum lain selain kasasi? Lapor ke Kompolnas? Ya, kita sudah lapor Komisi Kejaksaan? Kompolnas, kita sudah lapor ke Kapolri, sudah kita telusuri, surat sudah sampai di Wasidik. Kita tinggal berkoordinasi. Ada upaya eksaminasi nggak? Ya, memang permintaan kami untuk eksaminasi. Oke. Baik berkas perkara, dakwaan maupun putusan. Ya. Jadi untuk hakimnya kita sudah ke KY, kita sudah ke Bawas. Karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam putusan itu. Yang pertama, saya melihat hakim dalam putusannya menyatakan, jelas-jelas itu dalam pertimbangannya mengatakan bahwa berdasarkan keterangan si Adit, Galang, Arjun, dan Ilham, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan terdakwa ini pelaku pembacokan. Betul. Dan yang kedua, kalau dilihat dari tempus delictinya, Mas, ini kan ada keterangan yang berbeda nih. Dari pihak saksi fakta mengatakan sebagian jam 19 sampai jam 19.35. Dan setelah itu mereka bilang mereka pulang. Dari saksi fakta satu orang, dari saksi teman korban mengatakan peristiwa itu antara jam 20 sampai hampir jam 9. Dan ini dikuatkan juga dengan bukti CCTV. Jadi lokusnya nggak tepat. Tempusnya tidak tepat. Lokusnya tidak tepat kan sedang di rumah. Oh iya. Di rumah Julia Rahma. Teman perempuannya. Iya. Si terdakwa. Dan lokus tidak tepat, ada alibinya. Ada. Tempusnya pun tidak tepat. Tidak tepat. Dan tempus ini bisa
saya berkeyakinan, kenapa saya yakin bahwa dia tidak berada di tempat kejadian. Pada jam 20.20 itu kan situasi kan sedang terjadi tawuran nih. Jam 20.20 ini temannya Yulia yang namanya Sanitya Putri dan Dian ini datang ke rumah Yulia. Nah mereka begitu dengar ada orang ketawa, mereka nanya sama Yulia, ada siapa? Ada pacar lu? Iya, ada Fadil di dalam. Nah si Sani masuk ke dalam, ketemu sama Fadil. Ketemu sama Fadil. Fadil lagi makan bakso sama minum es. Dihadirkan di persidangan. Saya hadirkan sebagai saksi adecat. Satu pun keterangan ini tidak ada dipertimbangkan sama majelis. Berarti diabaikan. Diabaikan. Termasuk juga bukti chattingan. Dengan mudahnya hakim mengatakan dikesampingkan karena tidak ada bukti pemeriksaan digital forensik. Nah, pertanyaan saya, itu kan tugas penyidik. Ya, pertanyaan saya sama majelis waktu itu, HP terdakwa diperiksa nggak? Kalau memang katanya ada hubungan komunikasi antara saksi Tengku Azril Maulana dengan terdakwa, seharusnya kan ada jejak digital di situ. Walaupun isi pembicaraannya masih kita pertanyakan, tapi ada jejak digital tanggal 12 itu kan pasti ada. Kan gitu. Nah, yang kedua, HP-nya si Panjul ini sudah diambil, kenapa dikembalikan? Kalau mereka yakin dengan dakwaannya. Dan saya sudah beberapa kali sidang, saya baru sekali ini saya melihat yang artinya dipaksakan. Karena dengan gampangnya di dalam putusan itu hakim mengatakan pledoi atau pembelaan terdakwa dan kuasa hukumnya dikesampingkan. Ya walaupun saya mungkin dianggap saya ini mungkin pengacara bodoh, nggak mungkin satu pun nggak ada yang nyangkut berdasarkan fakta persidangan. Ya kita berharap ya Pak Ismanto, ada keadilan untuk korban yang meninggal, tapi tentu korban pun kan tidak menghendaki adanya keadilan yang salah gitu. Betul. Memang keadilan harus ditegakkan, tapi pelaku sebenarnya kan harus ditangkap dan diproses hukum. Betul. Ada adagium bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Berisik.